Yo, Colikiawan, kembali lagi bersama saya Babang Adit, masih tetap di channel yang sama. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita Kraus. Setelah Genji dan kawan-kawan lulus, Suzuran kedatangan siswa baru yang bernama Boya Harumichi. Boya Harumichi sendiri adalah orang yang konyol. Ingat, konyol pakai Y, bukan pakai T. Meski begitu, Boya bukan orang konyol biasa. Oke, tanpa banyak kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan Boya yang berjalan masuk ke sekolah Suzuran. Lalu Boya pun bertemu dengan Yasuda. Kemudian Yasuda pun menanyakan dompetnya. Kemudian Boya bertanya siapa Chiwa yang ada di foto itu. Dan ternyata Chiwa yang ada di foto adalah kakak Yasuda. Karena Yasuda mempunyai kakak yang cantik, Boya pun siap untuk membalaskan dendamnya. Ternyata sebelumnya Boya dan Yasuda pernah bertemu, di mana saat itu Yasuda sedang dibully oleh Akutsu. Lalu adegan pun berpindah di mana Boya sedang memperkenalkan dirinya di dalam kelas. Boya Harumichi de arimasu. Honjitsu wa watashi no you na mono no tame ni. Kemudian Hiromi pun mengejek nama Boya dengan rambut pirangnya. Namae ga Boya de atama wa kinpatsu ka ya. Mendengar hal itu, Boya pun mengambil ledogan sapatuna, banget si Hiromi. Jam istirahat pun tiba, lalu Boya pun melihat kelompok Akutsu menuju toilet, dan Boya pun mengejar kelompok Akutsu. Sampai di toilet, Boya pun bersiap untuk menghajar kelompok Akutsu. Tiba-tiba Hiromi pun datang, tanpa bikin instastory, apalagi giveaway. Hiromi langsung memberi hadiah kepada Boya. Boya pun langsung memberi hadiah terima kasih, plus bonus kepada Hiromi. Adegan pun berpindah di mana Boya mengembalikan baju milik Yasuda yang diambil oleh Akutsu. Ternyata Boya pun berhasil mengalahkan kelompok Akutsu. Dengan bangganya, Boya pun memamerkan kemenangannya. Tapi menurut Yasuda, partai Akutsu hanyalah kroco. Karena masih ada dua partai besar, yaitu partai Bando Ippa dan trio Ebisuka. Yasuda pun sempat menyinggung julukan gagak. Dan disinilah kata mutiara Boya keluar. Ii janee ka yo, karasu de yo. Kago ni irerarete yo. Tobu koto mo wasure chimau kawaisou na tori ni kurabe ria zuutto ii janee ka. Ore wa karasu de jubun da ze. Lalu setelah itu, Boya dan Yasuda pun mengobrol di lorong sekolah. Dan mereka pun berpapasan dengan Senda. Si Senda ini salah satu tangan kanan Bando. Boya dan Senda pun sempat adu bacot, tapi tidak sampai baku hantam. Sementara itu, trio Ebisuka sedang berkumpul, di mana Pon merasa kecewa karena Hiromi dikalahkan oleh Boya. Dan tanpa sepengetahuan Hiromi, Pon dan Makoto berencana membalaskan kekalahan Hiromi, di mana Makoto akan mengajak Boya baku hantam. Besoknya Bando pun kembali dari masa skorsing, dan Bando sudah merencanakan untuk memberi hadiah kepada trio Ebisuka. Setelah pulang sekolah, Bando pun melancarkan aksinya, di mana Bando memberi hadiah kepada Hiromi, sementara Senda memberi hadiah kepada Makoto dan Pon. Makoto pun meminta Pon untuk kabur dan meminta bantuan kepada Boya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Pon pun bertemu dengan Boya. Tapi di sini Boya tidak ingin membantu partai Ebisuka. Namun berkat ceramah Yasuda, Boya pun mau membantu trio Ebisuka. Wakatta yo. Tei gatsu yo. Nanda kana? Ano hito ga shinsetsu ni kore kashite kureta yo. Sesampainya di toilet, Makoto pun sudah tertidur. Lalu keluarlah Senda. Boya pun meminta Pon untuk membawa Makoto ke rumah sehat. Omae wa Man wo byouin ni tsurete ike. Man janee yo, Mako. Dan Boya sendiri akan baku hantam dengan Senda. Saat baku hantam akan dimulai, Senda pun lari ke anggotanya dan Boya pun terkejut. Tapi di sini Boya menggunakan tipuannya, di mana Boya melompat ke atap lalu kabur. Tapi saat anggota partai Bando Ippa mengejar, Boya segera berbalik arah dan langsung memberi hadiah kepada Senda.
Alhasil, Senda pun terpental. Besoknya, Boya dan Yasuda menjenguk Hiromi dan Makoto di rumah sehat. Menurut Pon, keadaan Hiromi sangat parah, di mana Hiromi mengalami patah tulang dan mendapat 7 jahitan. Sementara itu, Bando pun tampak kesal karena Senda diberi hadiah oleh Boya. Dan Bando berencana memberi hadiah juga kepada Boya. Lalu adegan pun berpindah di mana Boya dan Yasuda sedang santai di pinggiran sungai. Yasuda pun membahas omongan Pon yang menyuruh mereka bersembunyi. Tapi menurut Boya, tatapan mata Pon mengartikan diberi atau memberi. Dan Boya pun memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Bando. Lalu Boya pun menyuruh Yasuda untuk pulang dan rebahan. Tapi saat Yasuda akan pulang, Yamazaki langsung memberi salam hangat hingga Yasuda terjatuh dari jembatan. Boya pun langsung berlari ke arah Yasuda, lalu datanglah Bando. Karena keadaan tidak mendukung, Boya pun memilih untuk kabur dan membawa Yasuda ke rumah sehat. Tapi sebelum kabur, Boya pun mengingat banget si Yamazaki. Mampus dicirianku Boya. Makanya ulah sok main tukang tuh kehead. Dimana hal itu membuat Yamazaki panas tiris. Sementara itu Boya pun menantang Bando baku hantam, dimana Boya menunggu Bando di jembatan Cilumpang. Sementara itu Yamazaki pun menemui Senda. Senda sendiri masih belum bisa pergi ke sekolah karena dia kena mental. Setelah bertemu dengan Senda, Yamazaki pun pulang. Dan di tengah perjalanan, Yamazaki bertemu dengan Boya. Ketika matanya melihat Boya, Yamazaki pun langsung mengambil angka 1000. Saat Boya mengejar Yamazaki, kaki Boya tisarimpet dan jatuh. Melihat Boya terjatuh, Yamazaki langsung menyuruh anak bawangnya untuk menghajar Boya. Sementara Yamazaki memilih kabur. Koplok paling gak suka aing kalau lihat pecundang kayak gini. Setelah merasa aman, Yamazaki pun berhenti dengan napas terengah-engah. Tapi kejutan terjadi, di mana Boya malah ngompreng di mobil dan dengan senang hati memberi ekstra jos. Alhasil, untuk Yamazaki pun rogol. Bando yang mengetahui Yamazaki telah diberi ekstra jos oleh Boya langsung tancap gas menuju jembatan. Sampainya di sana, Bando langsung menyepet tarang Boya dan baku hantam pun terjadi. Hingga pada akhirnya Bando pun tertidur di aspal yang dingin. Sementara itu Boya mengeluarkan pidatonya. おめえを見捨てた100人の兵隊なんかよりもよ、一人でもいいから一緒に血流してくれる仲間をよ。 Besoknya, semua siswa Suzuran mulai mengagibah tentang Harumichi. Nama Harumichi langsung terkenal bahkan disandingkan dengan Ringoman. Bahkan, trio Ebisuka pun membandingkan Boya dengan Rindaman. Saat mereka membicarakan hal itu, Ringoman pun menemui mereka dan bertanya siapa yang mengalahkan partai Bando IPA. Setelah Hiromi menyebut nama Boya, Ringoman pun langsung pergi. Sementara itu, Boya sendiri sedang modal di toilet umum. Lalu Yasuda pun memberitahu Boya jika Boya tidak boleh menyentuh Ringoman. Dikarenakan Ringoman adalah satu-satunya siswa yang belum merasakan kekalahan. Selain itu, banyak rumor yang mengatakan kalau Rindaman pernah membunuh orang. Setelah beres modal, Boya dan Yasuda pun segera berangkat ke sekolah. Tapi si Yasuda malah ketularan mules. Alhasil Yasuda pun modal. Boya pun duduk nyantui sambil nyebat. Lalu datanglah Ringoman. Dan Boya dengan sifat konyolnya malah membuat Ringoman senang dan langsung memberikan jackpot kepada Boya. Alhasil Boya pun pingsan. Setelah sadar, Boya pun langsung mencari Ringoman. Sementara itu, Yasuda tetap masuk ke sekolah dan menceritakan kejadian itu kepada trio Ebisuka. Setelah mendengar omongan Yasuda, Hiromi pun penasaran dengan sosok Ringoman. Hiromi pun mengajak Yasuda untuk menemui Katsuragi, si sebat. Sedikit info, Katsuragi adalah alumni Suzuran yang lulus 2 tahun yang lalu, di mana dia salah satu orang yang dihormati Ringoman. Selain itu,
Katsuragi juga salah satu orang yang membuat perjanjian damai dengan Housen. Oke, lanjut. Saat Hiromi dan Yasuda menanyakan tentang Megumi Hayashida, hal pertama yang Katsuragi lakukan adalah meminta sebat. Emang anjir orang yang satu ini, kalau gak sebat gak akrab. Setelah diberi sebat, Katsuragi pun menceritakan tentang Megumi Hayashida. Inti dari segala intinya adalah Megumi Hayashida bukanlah pembunuh. Selain itu, Megumi Hayashida pun merasa terbebani dengan rumor pembunuh yang melekat pada dirinya. Menurut Katsuragi, harus ada seorang yang menghilangkan beban itu. Adegan pun berpindah ke Boya, di mana Boya masih terus mencari Ringoman. Sehingga akhirnya Boya pun menemukan Ringoman. Tapi saat disamperin orang itu malah Chiban. Setelah mencari ke semua sudut, akhirnya Boya pun bertemu dengan Ringoman. Lalu Boya pun mengajak Ringoman jalan-jalan untuk mencari tempat yang cocok untuk baku hantam. Setelah menemukan tempat yang cocok, Boya pun mulai ngawadul tentang awan Kinton dan Kame Sennin. Boya pun api-api memanggil awan Kinton, di mana hal itu berhasil menipu Ringoman. Shinasai! Kinton! Hora, mita mae! Are ga Kinton da! Saat Ringoman terkecoh, Boya pun langsung memberi hadiah. Bisa-bisanya anjir, monster kayak Ringoman tertipu. Oke, lanjut. Setelah itu keduanya pun mulai bertarung serius. Sehingga pada akhirnya mereka berdua tumbang setelah mereka mengeluarkan jackpot, di mana Ringoman tertidur di rumput yang tidak bergoyang. Sementara Boya masuk ke sungai dan pali. Dan ketika Ringoman sadar, dia mengira kalau dia telah kalah dari Boya. Begitupun dengan Boya. Ketika Boya diselamatkan oleh 3 kakek legend, Boya pun mengira kalau dia telah kalah dari Ringoman. Lalu adegan pun berpindah di mana Senda sedang diberi hadiah oleh The Front Armament. Sementara itu, Ringoman dan Katsuragi sedang jalan-jalan malam. Dan mereka pun berpapasan dengan Boya, di mana hal itu membuat Boya dan Ringoman salah tingkah. それじゃあな、めぐみちゃんよ。小便して寝るんだぞ、坊や。てめえこそクソして寝ろよ。Karena mendadak bertemu Ringoman, badan Boya pun mengalami tremor. Hingga akhirnya しまった、卵買ったんだっけ。覚えてろ、ちくしょう。besoknya Yasuda pun memberitahu kepada Hiromi jika Boya sudah baku hantam dengan Ringoman. Dan hasilnya Boya kalah. Lalu adegan pun berganti, di mana Yamazaki si Luknut kembali berulah. Setelah tertangkap oleh The Front, Yamazaki pun menjebak Bandu. Setelah Bandu diberi hadiah, kini giliran si Yamazaki yang mendapatkan hadiah. Hakan tak anjing. Makanya jadi orang itu jangan cepu. Oke, lanjut. Setelah memberi hadiah kepada Bandu dan Yamazaki, target The Front selanjutnya adalah Boya. Sementara itu, di Suzuran, Hiromi pun memberitahu kejadian yang menimpa Bandu dan tangan kanannya. Hiromi pun meminta Boya untuk hati-hati, tapi Boya malah keras kepala dan meminta Hiromi dan yang lainnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Di mana hal itu dilakukan Boya agar Yasuda dan yang lainnya tidak ikut terlibat. Boya pun mematikan sebatnya dan tamat. Sungguh ending yang lebih dari kagok. Secara keseluruhan alur ceritanya bagus, tokoh utamanya juga mantap. Yang aing atau saya terheran-heran, kenapa ini nggak dijadiin movie aja gitu. Buat kalian yang penasaran dengan lanjutannya, baca aja komiknya di Mbah Google. Thanks for watching. Salam Just Talk.